Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosa Oliviana Putri akan menjelaskan penyelesaian soal dari buku Ken Koplis problem 8.51 Boiling Point in a Triple Effect Evaporator. Di sini ada larutan yang titik didihnya bisa diabaikan dan dievaporasi di dalam triple effect evaporator menggunakan saturated steam pada suhu 121,1 derajat Celcius atau 394,3 Kelvin. Tekanan di dalam evaporator terakhir, evaporator yang ketiga, sebesar 25,6 kilopascal absolut. Heat transfer koefisien pada U1 sebesar 2840, pada U2 sebesar 1988, dan pada U3 sebesar 1420 watt per meter persegi Kelvin. Dan luas areanya equal, sama. Di sini ditanyakan titik didih pada setiap evaporator. Jadi yang ditanyakan T1, T2, dan T3. Untuk penyelesaian problem 8.51 boiling point in a triple effect evaporator, di sini diketahui suhu steamnya sebesar 121,1 derajat Celcius atau jika dikonversi menjadi Kelvin sebesar 394,3 Kelvin. Dan tekanan pada evaporator yang ketiga sebesar 25,6 kilopascal absolut. Terus U1 diketahui 2840, U2-nya 1988, dan U3-nya sebesar 1420 watt per meter persegi Kelvin. Di sini ditanyakan T1, T2, dan T3-nya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini digambarkan bentuk sederhana dari triple effect evaporator, di mana ada steam yang masuk. Lalu di sini ada 3 evaporator. Nah, pertama-tama kita mencari T3 terlebih dahulu. Kenapa yang dicari T3 terlebih dahulu? Karena yang diketahui tekanannya ada di evaporator yang terakhir atau di evaporator yang ketiga sebesar 25,6 kilopascal absolut. Nah, untuk mencari nilai dari T3 di sini menggunakan appendix A.29 dan karena yang diketahui P3-nya sebesar 25,6 kilopascal absolut, maka digunakan metode interpolasi. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui dan didapatkan nilai interpolasinya sebesar 65,46 derajat Celcius untuk nilai T3-nya. Nah, dilanjutkan dengan mencari nilai sigma delta T menggunakan persamaan 8.55. Nah, rumus untuk sigma delta T di sini itu delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3, atau bisa disederhanakan untuk mencari sigma delta T itu dengan cara suhu sistem dikurangi T3. Nah, di sini kita masukkan nilai yang sudah diketahui 121,1 derajat Celcius dikurangi 65,46 derajat Celcius dan didapatkan nilai sigma delta T-nya sebesar 55,64 derajat Celcius. Nah, lalu kita menghitung nilai delta T1 menggunakan persamaan 8.56. Rumusnya di sini sigma delta T dikali 1 per U1 dibagi 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Lalu dimasukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui dan didapatkan nilai delta T1 sebesar 12,5633 derajat Celcius. Nah, lalu untuk mencari delta T2 rumusnya sama, cuma yang di atas di sini diganti dengan U3. Begitu juga dengan untuk mencari delta T3. Ini diganti menjadi U3. Nah, untuk delta T2 di sini diketahui nilainya 17
12,9475 derajat Celcius, dan untuk delta T3 sebesar 25,1265 derajat Celcius. Selanjutnya untuk menghitung nilai T1, T2, dan T3, di sini T1 sama dengan T sistem dikurangi delta T1 yang sudah dicari di atas. Di sini 121,1 derajat Celcius dikurangi 12,5633 derajat Celcius dan didapatkan nilai T1 sebesar 108,537 derajat Celcius. Selanjutnya untuk mencari nilai T2, di sini T1 dikurangi delta T2, di mana nilai delta T2 di sini 17,9475 derajat Celcius dan didapatkan nilai T2 sebesar 90,5895 derajat Celcius. Selanjutnya untuk T3 di sini didapatkan dengan T2 dikurangi delta T3 dan didapatkan nilai T3-nya sebesar 65,46 derajat Celcius. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk penyelesaian problem 851 pada buku Genkoplis. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.